Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Bisa saya lanjutkan karena memang ada terjadi jaringan tadi. Nggak salah. Silakan. Baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Kemudian untuk studi literatur seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada perancangan pengujian. Untuk perancangan pengujian ini yaitu perancangan lingkungan penelitian. Seperti gambar yang ada di sebelah slide sebelah kanan saya. Nah, di sini saya menjalankan server, menjalankan penelitian ini dijalankan dalam Docker Swarm dengan menjalankan 2 replika server, kemudian dengan satu node manager dan satu lagi untuk node worker-nya dalam lingkungan Docker Swarm ini, dengan masing-masing IP yang diterima pada masing-masing mesin ini diperoleh dari DHCP server. Nah, kemudian untuk pengujian dan analisis data, di sini pengujian ini saya lakukan dengan cara mengamati 3 parameter yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu throughput, packet loss, dan jitter. Kemudian saya membagi tahapan penelitian ini menjadi 2. Yang pertama, tahapan pengujian dalam lingkungan Docker Swarm dengan yang menggunakan load balancer internal yang diserang dengan 10.000 thread seed flood dan 30.000 thread seed flood melalui software Loic yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk yang keduanya, tahapan yang kedua, saya mencoba melakukan penyerangan dalam lingkungan Docker Swarm yang menggunakan load balancer hproxy, tetapi dengan durasi dengan serangan yang sama juga, yaitu 30.000 dan 10.000 serangan thread seed flood-nya dengan durasi waktu 60 detik dan 3 kali pengulangan. Nah, untuk target yang saya serang yaitu Docker Manager dengan menggunakan metode TCP. Untuk selanjutnya mungkin untuk hasil untuk metode penelitian di bagian akhir mungkin akan saya bahas kembali ketika memang seminar proposal ini selesai. Nah, untuk selanjutnya terima kasih kepada Bapak Zulfan yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada beliau. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Titi. Oke, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab dari adik-adik mahasiswa. Nah, di sini ada banyak yang berhadir. Mahasiswa ada Arnensi, Revani, ya, Rehan, Akmalia. Oke, silakan ditanya. Mana nih adik mahasiswa? Di chat. Oke, baik. Ini media. Ada yang tanya, Medi. Silakan Siti di jawabannya. Baik. Pertanyaannya, sorry. Apa perbedaan antara VM dan kontainer pada penelitian Siti? Langsung jawab aja. Baik, saya mencoba menjawab perbedaan antara virtual mesin ya dan kontainer ya. Perbedaan itu seperti yang ketahui memang merupakan teknologi virtualisasi. Sama-sama merupakan teknologi virtualisasi. Akan tetapi kalau untuk perbedaannya menurut saya ada di level virtualisasinya, Pak. Misalkan di level virtualisasi
Kalau misalkan di kontainer itu bisa jadi pada sistem operasinya. Tapi kalau virtual mesinnya, VM-nya, biasanya virtualisasi itu pada perangkat level hardware-nya mungkin, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lebih mengerti, sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Oke. Baik. Gimana, Medi? Baik, sudah Pak. Sudah. Oke. Yang lain minimal ada 2 ya. Putri mana Putri? Putri Zainidar hadir? Julian? Mana Muhammad Julian? Mana nih yang lain? Ada Indra? Indra Satria? Tadi. Oke, baik. Sambil menunggu nih Pak, saya persilakan dulu Pak Muslim ya. Masih all Pak Muslim? Pak Muslim? Ya, hadir, Sultan. Makasih. Ya, silakan Pak Muslim. Oke, boleh saya dikasih tahu bagaimana teknik pekerjaan secara prosedural nantinya? Terima kasih. Tahapan-tahapan penelitiannya gimana nih? Tahapan penelitiannya ya, Pak ya. Untuk langkah yang pertama saya akan menginstal membuat lingkungan DoorSwim itu sendiri di dalam VirtualBox dengan instalisasi untuk Docker Swarm-nya. Kemudian setelah lingkungan Docker Swarm itu jadi terbentuk, saya akan menjalani membuka CMD untuk server penyerangan ya, untuk hyperbrief-nya, Pak. Nah, di sana saya akan menggunakan beberapa sintak penyerangan. Kemudian setelah itu saya membuka software Loic yang saya install di Windows nanti. Software Loic ini sendiri saya di situ kemarin saya coba di situ ada caranya itu dengan memasukkan parameter yang kita butuhkan. Kemudian port yang melalui port yang mana. Nah, di sini saya memakai port 8085. Nah, kemudian menggunakan IP target yang akan kita serang. Nah, kalau memang udah dapat itu nanti memang tinggal memilih metode apa. Di situ ada pilihan menggunakan metode TCP. Itu aja sih, Pak. Di Pak konek gimana? Sekarang begitu segitu aja, Pak. Iya, maaf tadi kurang kedengaran ya. Tolong diulang parameter yang akan diukur apa aja? Parameter yang saya ukur nanti ada throughput, packet loss, dan jitter, Pak. Oke. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya kira-kira ada referensi nggak? Kira-kira hasilnya gimana? Kalau penelitian sebelumnya kan beda parameter ya, Pak. Kalau di sini nanti yang gambaran saya di sini penelitian nanti hasilnya karena kan saya penyerangan itu menggunakan hyperv 3.1 sama ya itu ya, Pak. Jadi mungkin nanti hasilnya seperti Itu udah banyak loh. Jadi maksud saya kan yang pakai IPUF udah banyak. Jadi kamu harus melihat, men-searching apakah di Google Scholar dan lainnya apa hasil sebelumnya. Nggak sama nggak apa-apa, tapi yang jelas nggak mungkin belum ada yang melakukan apa yang kamu lakukan ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya baik, kembali ke Pak Zulfan. Baik, terima kasih Pak Muslim. Ada dicatat nih, ada rekam ya. Putus-putus rekamannya ada dia, ya. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya nanti dicatat juga ya.
Ya, Oke, saya. baik. Selanjutnya saya persilakan dulu Pak Rajiv. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini suara saya gimana, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Eh, ya, tadi saya juga sepakat dengan Pak Muslim terkait dengan metodenya itu eh, oke lah kalau memang mau menggunakan metode yang sama. Cuman mungkin skenario coba dibedakan gitu. Ya, skenarionya eh, coba dilihat orang menggunakan apa, bagaimana skenarionya, kamu seperti apa gitu, supaya ada perbedaan di situ sehingga nanti ada hasil yang bisa dibandingkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kamu udah pernah menggunakan, pernah pakai Docker ini? Sebelumnya belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau yang VM tadi, yang pertanyaan temannya tadi, belum pernah juga? Yang virtual itu udah, Pak. Ya, udah pernah. Berarti kamu Docker yang belum pernah pakai. Iya, Pak. Oke, nanti waktu pelaksanaan ini untuk konfigurasi Docker dan sebagainya itu kamu gimana? Kalau saya sendiri kemarin saya baru instalisasinya, Pak. Udah coba juga untuk instalisasi Docker itu, Docker Swarm. Tapi karena memang butuh waktu yang lumayan lama, jadi untuk penyerangannya saya pakai Hyper-V yang tadi saya bilang, yang saya sampaikan tadi, Pak. Oke. Enggak, saya ini karena kan kamu kelihatannya belum ada bagian yang belum pernah kamu pegang sama sekali gitu ya. Artinya gini, kan terkait dengan masa studi. Jangan nanti agak lama dikonfigurasi dan sebagainya, jadinya nanti mempengaruhi rencana selesai penyelesaian tugas akhirnya. Paham arahnya kemana ya? Paham, Pak. Ya, jadi kalau memang ada hal yang sifatnya teknis dan kamu agak kurang dari situ, berarti coba didiskusikan sama teman-temannya gimana, apa dibantu sama teman atau kamu belajar sama teman, cari teman lah yang bisa untuk mempercepat itu. Baik, Pak. Oke, kemudian untuk ini kan dapat nih dari hasil skenario pengujian kan dapat, itu diolahnya gimana? Cara kamu mengolah data gimana nantinya? Kalau saya sendiri untuk pengolahan datanya sesuai standar dari Tiponnya, Pak. Misalkan nanti hasil dari throughput termasuk kalau di standar Tiponnya nanti kurang, kan ada tabelnya itu, Pak. Ya. Nanti saya berdasarkan itu, kalau misalkan angka sekian-sekian persen itu masuknya kemana, apa kategori baik atau burukkah? Ya, maksud saya kan itu kan tadi ada skenario kan, dicoba berapa kali dan sebagainya. Itu kamu ngambil angka, dapat angkanya 100, indeksnya 4 dan sebagainya, itu gimana, dirata-ratakan atau gimana? Atau cuma sekali percobaan dapat segini angkanya gitu, gimana? Enggak, Pak. Kan saya tadi 3 kali pengulangan, Pak, dengan durasi waktu Ya, itulah 60 detik. tiga kali pengulangan itu diambil average-nya, rata-ratanya, atau diambil yang paling tinggi atau gimana gitu? Kalau saya rencananya mau ngambil rata-rata dari itu semua, Pak. Oke, berarti setelah 3 kali kamu rata-ratakan, dapat angkanya, itu baru masuk ke kategorinya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, itu berarti sama semua untuk throughput-nya dan sebagainya seperti itu juga. Berarti Iya, Pak. ngambilnya Sama. 3 kali gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal tadi. Nah, coba lihat skenario orang itu gimana. Kamu coba lihat, maksudnya gini, supaya ada beda sedikit lah dengan yang umumnya orang kerjakan. Paham ya arahnya gimana ya? Paham, Pak. Nah, karena kalau dibilang cuma sekali ya boleh juga. Cuma kan nggak lucu kita cuma coba sekali kan. Iya, 3 Pak. kali oke juga. Nah, cuma coba lihat punya orang dikerjakan, studi-studi sebelumnya berapa kali skenarionya, supaya tadi seperti yang Pak Muslim bilang tadi, ada sesuatu yang walaupun beda tapi sedikit oke gitu. Nah, termasuk juga yang itu terkait dengan konten ya, terkait dengan penulisan, itu lihat lagi panduan ya, seperti yang di halaman 7 itu, kamu kan ada buat rumusnya refernya kemana, rumusnya itu referensinya kemana, nggak dibuat ya. Tabel juga, font dalam tabel, buat tabel, jadi nggak asal-asal nulisnya gitu. Baik, Di Pak. halaman di jitter juga cara ngitungnya gimana ya. Terus yang di kata pengantar itu bahkan ada pakai bahasa Inggris ya kalau nggak salah ya, di item terakhir itu juga juga perhatikan. Mungkin saya itu dulu Pak Dufan, terima kasih Pak Dufan. Baik, terima kasih Pak Razif tadi saran-sarannya.
Sangat bagus. Dari catat ya. Kemudian saya persilakan Pak Rasudin. Oke, terima kasih Pak Jopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa nih Siti ya? Ya Pak. Ini saya sudah lihat, sudah dibaca punya kamu. Ini saya bingung ini apa namanya di rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Ini rumusan masalah kamu sangat apa namanya? Sangat ya sederhana. Belum ada analisis QoS jaringan pada penelitian sebelumnya. Ya Pak. Masa sih? Kemudian tujuannya adalah, adapun tujuan penelitian adalah mengobservasi QoS. Karena kalau observasi apa yang dilakukan? Kan coba kamu lihat kan aneh. Kalau saya melihat tujuannya aneh. Belum rumusannya aneh, belum ada analisis QoS itu aneh. Maksud saya di sini Pak, belum adanya analisis quality of service pada penelitian sebelumnya itu maksudnya belum ada QoS-nya dalam lingkungan Docker Swarm-nya sendiri Pak. Belum lagi ketika saya hubungkan antara pendatar belakang dengan rumusan masalah, langsung jauh sekali. Ini coba itu ulang. Baik Pak. Begitu juga dengan apa namanya observasi. Kalau observasi apa yang kamu simpulkan dari tujuan observasi itu? Kalau di sini yang saya lakukan di sini observasi tadi Pak, yang hasil penyerangan tadi. Hasil penyerangan tadi kan sekitar 3 kali pengulangan dengan waktu yang 60 detik tadi. Sebenarnya itu Pak yang saya observasi dengan standar yang saya pakai, standar Tipon nanti. Apakah memang jaringannya, apakah termasuk bagus atau tidak. Gambaran saya sejauh ini masih seperti itu Pak. Ya, apakah kamu hanya melakukan observasi untuk penelitian ini? Itu pertanyaan saya. Implementasi juga Pak, karena kan Docker Swarm sendiri harus dibangun Pak. Kamu katakan bukan hanya observasi. Di mana saya tahu di tujuan bahwa kamu bukan observasi saja. Tujuan kamu tulis hanya observasi saja kan? Baik Pak, berarti saya tambahkan untuk dan implementasinya nanti ya Pak. Belum lagi tujuannya, ketika tujuan lain, judul lain, kan kacau. Nggak ada hubungan. Nggak sinkron antara mulai dari judul, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan. Judul kamu apa? Analisis? Quality of service-nya Pak, dalam lingkungan Docker Swarm. Di judul kamu analisis, tujuan kamu nggak analisis. Kan nggak sinkron kan? Iya Pak. Oke, itu kamu bereskan nanti ya. Baik Pak. Oke. Kemudian tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Haji dan Pak Muslim tentang di hasil kan? Ya, Karena Pak. saya ingin tahu juga ini penelitian kamu ini apakah bersifat penelitian langsung atau simulasi? Langsung Pak. Langsung. Ya. Artinya ada penyerang, kemudian ada pertanyaan berikutnya, siapa yang akan melakukan perserangan nanti? Di satu PC Pak. Ya itulah. Siapa yang melakukan perserangan nanti? Apa kamu melakukan sendiri atau ada pihak luar yang melakukan serangan? Di satu komputer Pak, sejauh ini gambaran saya di satu komputer. Jadi memang saya menggunakan satu komputer karena kan memang serangan denial of service Pak. Jadi karena memang Docker-nya saya install di VM virtual machine-nya. Jadi saya langsung buka ePerf-nya Pak untuk melakukan sintak-sintak yang saya gunakan nanti untuk penyerangannya. Ya itu aja, pertanyaan kan siapa? Yang Pihak diserangnya mana? targetnya manajer tadi Pak. Manajer mana? Kan coba kamu lihat di perancangan lingkungan penelitian kamu ini. Bentar.
Ini Pak. Nah, kan ini kan, ya ini kan jelas di sini kan saya bingung. Yang nyerang hanya satu PC, apakah seperti itu? Atau bisa yang lain? Kalau saya di sini cuma satu PC, Pak. Berarti kan satu PC kamu sendiri yang menyerang? Ya, Nah, itu kamu ceritakan di sini. di bawah ini ya, Pak ya. Iya, kamu Baik, Pak. ceritakan bagaimana proses supaya itu penelitian kamu itu. Baik. Kemudian tadi kamu ini sudah kamu sebutkan pengulangan 3 kali ya? Iya, Pak. Nah, 3 kali itu maksudnya gimana 3 kali itu? Serangannya kan tadi saya ada 2, Pak. Ada 2 yang saya bagi. Yang pertama yang internal di load balancer internalnya yang memang disediakan dalam Dockernya. Itu saya 3 kali saya lakukan penyerangan. Setelah itu saya hentikan. Saya pakai hproxy dengan 3 kali pengulangan juga nanti. Ya, pertanyaannya apakah memadai 3 kali itu? 3 kali pengulangan. Sejauh Kan ini serangannya kan cuma sebentar aja kan 60 detik nih kan? iya Pak, 60 detik. Nah, apakah memadai? Apakah kita bisa buat kesimpulan? Itu coba kamu diskusikan lagi nanti. Karena 3 kali 60 detik artinya dan jangka penggunaannya sangat jangka panjang, cuma kamu uji 60 detik. 60 detik kali 3 untuk setiap parameter. Itu coba kamu diskusikan lagi dengan Pak Julpan. Baik, Mungkin Pak. itu saja dari saya Pak Julpan. Baik, terima kasih sarannya Pak Arsudin. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Nazar mungkin ada ingin menyampaikan sasarannya. Ya, baik Pak Julpan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perlu banyak belajar lagi nih ya, gitu ya. Iya, Pak. Jadi dari apa rumusan masalah itu tidak sesederhana itu. Ya. Jadi Pak Arsudin katakan kamu ngambil dari latar belakang. Oke, belum ada yang melakukan itu. Nah, tetapi kamu harus merumuskan bahwa itu perlu kenapa dilakukan. Sehingga tujuannya ya kamu tadi selain mengobservasi, mencoba implementasi, kemudian baru menganalisis. Ya. Jadi ada 3 hal yang kamu lakukan nantinya. Ya. Ini bagi yang lain juga, mahasiswa yang lain juga, ya. Ini bagi pengalaman. Jadi rumusan masalah itu dari latar belakang dilihat, ya. Apa jadi yang bisa dirumuskan dari latar belakang itu, apa permasalahan yang akan diangkat. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya, kamu udah jelaskan memang, tapi tidak kamu tulis gitu. Ya. Seharusnya apa yang kamu jelaskan tadi tertulis di rumusan masalah, bahwa dilihat belum adanya analisis ini, terus kejadian ini kenapa terjadi, ya. Sering terjadinya ini, sehingga perlu dianalisis lebih dalam lagi, seperti itulah rumusannya. Ya. Sehingga keluarlah tujuannya kamu. Ya. Nah, kemudian juga tadi penulisan juga harus diperhatikan ya. Kalau sudah dibuat seperti itu pada di bawah. Jadi begitu dengan penulisan rumus semua itu kalau sudah kita tuliskan ditunjukkan pada rumus ini. Nggak perlu lagi rumus di bawah ini tuh nggak perlu lagi sebagai berikut gitu. Dia masuk kepada nomor aja. Ya. Nah itu yang perlu nanti diperbaiki. Terus kamu harus lagi melihat mereview pengalaman atau peneliti-peneliti lain atau jurnal atau artikel ya seperti Pak Muslim katakan tadi atau Pak Rajif juga ya. Nah, sehingga kamu punya hal yang bisa kamu ini hal yang baru lakukan. Itu saya Pak Jul harus lagi ini kita lihat dari sebelumnya apa yang sudah dilakukan, mana katanya gitu.
proposal yang dikatakan kayak kamu tadi, kontainer dengan PM bagaimana, coba itu ya memang semaksimal mungkin, bukan optimal mungkin, sehingga hasil yang kamu dapat ini setelah kamu isi itu bisa bisa kamu yakinkan bahwa ya, sudah dilakukan beberapa kali uji coba gitu. Ya. Kalau 3 kali secara statistik untuk meyakinkan itu belum bisa ya untuk yang punya kamu. Mungkin ada beberapa kali melakukan, apalagi kamu kan hanya dari komputer kamu ke komputer kamu, gitu kan, ada satu isi 2 simulasi ya, dicoba tekan ya. Jadi kamu pakai virtual machine ya. Nah nanti mungkin itu Pak Julfan dari saya ya, mungkin lebih banyak nanti dia presentasikan lah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar saran-sarannya. Oke, mungkin nanti catatan-catatan tadi itu ya, nanti kita lihat lagi ya. Mungkin konsulnya lewat offline aja nanti. Kita lihat perbaikan-perbaikannya dengan harapan nanti bisa selesai waktu. Ini mengingat 2016 ya Kak. Semester ini ya terakhir. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa selesai semester ini ya, insyaallah. Oke, itu saja dari saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikirim form nilai yang seminar itu. Gimana Pak? Saya ya. Suara Bapak putus-putus, maaf Pak. Yang ada tanda tangan semua berita dosen. acara seminar proposal Ya, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas peluangan waktunya. Maka untuk cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas masukan-masukan Bapak-Bapak sekalian. Saya tutup presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidi. Oh, masalah apa ya? Oh, Indra.